Oke Gaji, jadi gini, Ibu tuh mau nampilin materi batuan beku, tapi mau menggunakan spasial IO gitu. Nah kalau ini Ibu udah bikin sih roomnya, mungkin kamu bisa ngecek ya, ini kira-kira apa sih yang kurang Gaji? Nih, Ibu kasih tunjuk ya. Oke. Nih, di sini ada beberapa tampilan. Nah, Ya. menurut kamu gimana Gaji? Kalau menurut saya ini udah lengkap banget, udah bagus banget kan. Apalagi dengan adanya objek-objek 3D ini kan ya, 3D dari jenis-jenis batuan, udah bagus banget ya. Oh, udah bagus ya? Udah bagus banget. Kira-kira bakal paham nggak ya siswa kalau ngeliat kayak gini nih? Pasti bakal paham. Bakal paham. Karena ya again ya ada 3D model ya, jadi siswa mempunyai imajinasi yang lebih. Oh jadi begini, batu gabbro itu bentuknya kayak gini, batu obsidian tuh bentuknya kayak gini, gitu sih. Oke, kalau gitu ya, kayaknya udah lengkap ya, nggak perlu tambah-tambah lagi menurut kamu? Udah lengkap. Oke, kalau gitu makasih ya Gaji atas sarannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Oke, kita mulai belajar geografi lagi ya. Sebentar. Mungkin ketua kelas bisa dipersiapkan dahulu ya. Kita belajar dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Gimana liburannya dari kemarin-kemarin nih? Seru? Oke, seru banget ya. Oh iya, saya mau ngasih tahu info nih. Hari ini adalah Hari Bumi. Jadi selamat Hari Bumi anak-anak ya. Oke, mengingat kita Hari Bumi, coba kita lihat tengok kanan kirinya ada sampah nggak nih? Ada sampah nggak di kolongnya? Bersih ya? Wih, aplaus dong, tepuk tangan buat diri sendiri, udah bersih nih. Yeay, alhamdulillah. Oke anak-anak, di sini siapa yang nggak masuk ya hari ini? Oh iya, tadi ada 2 orang yang sakit, Bu. Savana sama Bena. Savana sama Bena, baik kita doain sama-sama ya, biar teman-teman kita yang lagi sakit bisa lekas sembuh, bisa kembali lagi ke sekolah ini. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, hari ini kita mulai lagi pembelajaran baru kita ya, yaitu mengenai magma. Ada yang tahu magma itu apa? Gak tahu, Bu. Apa itu? Ayo, pernah lihat nggak sih kalian magma yang suka di video-video atau film? Pernah lihat di mana kalau magma itu? Di gunung, kayak gunung berapi. Nah, gunung berapi. Kita bakal ngomongin magma ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai magma. Magma itu mendingin dan berubah menjadi suatu hal, yaitu sebuah batu. Nah, Ibu memiliki batu. Bentar, saya ambil dulu. Saya akan memberikan batu ke kalian, banyak banget nih saya yang punya. Satu orang, satu meja, satu orang batu ya. Ini kamu. Ini kamu. Oke. Nah, mungkin bisa dicek kira-kira bentuk batu yang kalian lihat bagaimana sih? Bentuknya halus. Oke. Ada yang kasar, ada yang bertekstur. Oke, ini warnanya apa? Kayaknya lucu banget, ya nggak sih? Iya, Bu. Warnanya apa itu? Warna Kuning. Namanya batuannya apa? Coba lihat di situ, ada tulisannya. Sulfur. Ada sulfur. Oke. Nah, batuan. Kira-kira ada pertanyaan nggak mengenai batuan yang kalian pegang ini? Apa? Kok batunya ada yang kasar sama ada yang halus ya, Bu? Ada yang kasar, ada yang halus. Nah, oke. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaan bagus. Ini batunya kenapa bisa warna kuning ya, Bu? Oke, kenapa bisa warna kuning? Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan ini bakal kita bahas setelah lebih dalam lagi ya, setelah ini ya. Oke, silakan dipegang dulu batunya karena kita bakal melihat-lihat lagi nanti setelah ini. Oke.
Nah, sebelum kita masuk mungkin kita lebih enak kalau kita mau sedikit ice breaking ya, biar lebih semangat lagi nih. Kayaknya apalagi kita setelah libur panjang mungkin agak sedikit healingnya udah mulai terasa mengendor ya. Mungkin akan lebih semangat lagi kalau kita ice breaking sebentar. Oke, gimana guys? Siap? Siap. Oke, ice breakingnya adalah mengenai ikuti kata saya. Paham? Saya akan mengatakan sesuatu dan di mana kalian akan melakukan gerakan yang saya katakan, ya. Tapi jangan sampai terkecoh. Sebagai contoh, pegang kuping semuanya. Pegang rambut. Pegang hidung. Iya, agak salah April ya, kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi kita melatih dulu fokus kita sebelum kita masuk ke materi batuan. Oke, paham? Oke, kita mulai. Kita lihat ya, kita bakal cek nih siapa yang salah atau enggak. Tes fokus dimulai. Pegang bibir, pegang telinga, pegang rambut. Kayaknya fokus semua nih kayaknya. Pegang mata. Oke, nggak ada. Pegang pipi. Cut banget. Pegang bibir. Wah, satu lagi dah. Pegang alis. Kita tepuk tangan semuanya. Nah, artinya kalian sudah fokus ya dan siap untuk belajar. Artinya kalian udah ready nih dari segi kefokusan maupun juga dari kesiapan dari kesehatan. Oke, mungkin kayaknya saya butuh perwakilan deh beberapa orang untuk menjalankan atau kita kan nanti bakal ngebahas tentang materi batu nih. Nah, ini saya membutuhkan beberapa orang untuk menjadi relawan karena kita akan memakai Oculus. Ada yang mau? Saya, Bu. Silakan Kevin lagi. Oke, ini kayaknya Elgi deh. Silakan Gi. Ya, sama-sama. Kevin sang ini. Oke, sambil menunggu Kevin sama Egi biar pakai metaverse-nya, saya bakal membagikan LK ya ke kalian. Nah, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok itu 2 orang, yaitu di mana teman sebangku kalian yang menjadi kelompok kalian, ya paham? Perwakilannya yang saya panggil ya, mungkin Naira dibagikan ke teman sebangkunya ya sayang. Arsi 3 ya, 3 kelompok. Sheila. Ya, silakan. Oke. Gimana, Kevin, Egi? Udah ini? Udah enak ya dipakainya ya? Baik, saya bakal masuk juga, saya akan pakai juga. Untuk yang lain, karena cuma 2 aja ya yang kita pakai Oculusnya, di sini kalian bisa nonton atau memperhatikan melalui smartboard ya. Baik. Oke, saya akan pakai juga. Oke, udah kelihatan di smartboard-nya? Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke room yang kita bakal pakai. Oke, kita masih menunggu. Nah, kelihatan ya guys? Nah, ini adalah room dari Spatial IO, di mana di sini ada galeri-galeri dari geografi. Nah, tapi yang akan kita masuk duluan itu adalah wilayah auditorium. Ya, kita ke auditorium ya. Kevin sama Egi, mungkin ke auditorium? Oke, Bu. Kita jalan. Nah, oke. Silakan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Kevin, Egi. Oke, silakan boleh duduk. Saya juga duduk kali ya. Oke, sini. Nah. Oke. Sudah kelihatan ya di sini. Kita masuk ke Nah, sebelumnya saya bakal menjelaskan dulu ya. Di sini ada ayat Al-Qur'an, yaitu surat Fatir ayat 27 yang berbunyi, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu kami dihasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antaranya gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam.
warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Nah, kalau kita lihat di sini kutipan dari ayat Al-Qur'an, di sini ada kata-kata di antara gunung-gunung tersebut ada yang memiliki warna, ada yang putih, ada yang merah dan mereka beragam macam warnanya. Nah, kita lihat ya tadi ya. Sebelumnya kita pegang batu-batu yang udah Ibu kasih. Warnanya macam-macam nggak? Nah, pertanyaannya bagaimana sih batu tersebut bisa macam-macam warnanya? Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita akan belajar mengenai warna batuan beku. Nah, warna batuan beku yang menyebabkan memiliki banyak warna yang berbeda itu tergantung sama mineral pembentuknya. Biasanya akan berpengaruh terhadap dari magmanya. Kalau magmanya itu bersifat masam, pasti warnanya akan berwarna cerah ya. Sedangkan kalau magmanya itu bersifat basah, itu akan berwarna gelap seperti ini ya. Kita lihat ya, ada yang warna merah, warna hitam maupun juga warna abu-abu. Terus pertanyaan selanjutnya tadi ada yang menanyakan mengenai tekstur, ya kan? Iya, Bu. Tekstur dari batuan beku. Maaf, ini kayaknya slide-nya duluan. Tekstur batuan beku itu juga berpengaruh. Jadi batuan tersebut tergantung dari lokasi pendinginannya. Semakin lokasinya itu mendalam, akan memiliki tekstur yang berbeda. Nah, ini langsung aja deh ya. Ini adalah jenis-jenis batuan beku. Ada batuan beku dalam, ada batuan beku korok, maupun ada juga batuan beku luar. Nah, batuan beku dalam atau plutonik. Batuan beku dalam itu biasanya terdiri dari kristal-kristal dan pembentukannya itu terjadi dalam kulit bumi. Jadi kalau kalian lihat ini, di dalam batuan ini tuh banyak banget kristal-kristalnya gitu. Ada contohnya itu granit, gabbro, diorit dan juga senit. Ini kalau kita lihat, ini butirannya kasar. Lihat ya dari batuannya nih. Ini berbutir kasar sekali. Kalau kita pegang mungkin nggak halus ya, ini pasti kasar. Lalu tidak ada vesikular atau berlubang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari batuan beku dalam. Next. Yang kedua adalah batuan beku korok atau gang. Di mana batuan beku korok ini terbentuk di celah-celah yang mendekati dengan permukaan bumi. Gitu. Mungkin kalau kita ibaratkan dengan gunung berapi itu berada di dekat-dekat corong gunung berapi. Gitu, itu pembentukannya. Nah, ini biasanya berlangsung dengan sangat cepat untuk pendinginannya. Contohnya porfirit granit dan diorit porfirit. Ukuran kristalnya itu sangat beragam. Jadi kalau tadi itu mungkin kristalnya besar-besar kalau untuk yang dalam, tapi kalau untuk yang korok itu beragam. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan sedikit mengandung vesikular. Jadi ada yang berlubang-lubang sedikit. Ya. Kita next. Oke, sebentar. Selanjutnya adalah batuan beku luar ya. Nah, batuan beku luar atau vulkanik. Kalau kita lihat teksturnya lebih halus dibandingkan tekstur yang batuan-batuan yang sebelumnya. Di sini karena terjadinya itu berada di luar permukaan bumi. Jadi biasanya kalau magma nih, misalnya ada gunung erupsi, magmanya kan pasti keluar dari gunung berapi keluar menuju menjadi lahar atau lava. Nah, batuan tersebut itu tuh terbentuk dari situ. Jadi mana magma tersebut kena udara dan mengering. Biasanya umumnya berbutir halus dan juga banyak banget berlubang. Jadi kalau kalian tahu batu apung itu kan berlubang-lubangnya banyak sekali. Nah, itu karena ada tekanan gas dan juga udara dari luar. Ya, ini adalah contohnya. Contohnya kayak andesit, batu obsidian, apung, basalt, dan trachyte. Nah, ini adalah batuan beku. Nah, kita masuk ke ranah geombal atau geogombal. Jika magma membeku berubah jadi batu, apakah hati yang membeku bisa jadi milikmu? Cerdas. Oke, terima kasih. Nah, ini mengenai teori dari batu itu sendiri ya. Oke, Kevin lagi, silakan kita masuk ke galeri ya. Kita mungkin ada beberapa. Kita masuk ke galeri. Saya mundur nih. Nah, kita masuk ke galeri sini ya. Nah, di galeri sini itu banyak banget. Tuh. Kita bisa lihat di sini ada beberapa banyak banget informasi mengenai batu itu sendiri ya. Di sini ada batu apa ini? Gabbro. Dari gabbro ya. Ada gabbro di sini. Terus juga ada batu apa? Ini oke. Nah, di sini juga ada banyak displaynya kalau kita lihat nih batu-batuannya. Jadi ada batu kimberlite, ada juga batu obsidian nih yang warnanya kayak gelas ya. Jadi kayaknya kelihatannya kayak cincau. Ya.
Ini obsidian. Ke batu apa ini? Batu apung. Nah, batu apung benar kan yang tadi ya, banyak banget lubang-lubangnya karena banyak banget gas dan tekanan angin dari sini, sehingga dia berlubang. Ada batu diorit. Nah, ternyata batu itu nggak cuma satu, banyak banget macam-macamnya ya. Itu. Begitu aja ya untuk materi ini di ruangan spatial GO. Yuk kita mungkin langsung balik lagi yuk ke kelas. Silakan Kevin sama Egi, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih partisipasinya Egi, Kevin. Oke, kita dulu ya. Nah, silakan pasti dulu aja. Terima kasih. Nah, itu ya garis informasi mengenai batuan. Ternyata batuan itu banyak banget macamnya. Ada yang berpengaruh juga terhadap warna dan juga dari teksturnya. Ya. Nah, sedikit deh, saya pengen lihat gimana tadi udah diisi alkanya? Sudah. Mungkin mau dibicarakan? Boleh, nggak apa-apa. Batuan beku apa tuh pertama? Jadi yang pertama itu ada batuan beku dalam. Ciri-cirinya yang pertama terbentuk dari kristal-kristal dan agak besar. Oke, kristal-kristal yang dominan besar, benar ya? Terus berbutir kasar dan jarang berlubang. Oke, jarang berlubang. Terima kasih. Aplaus dong buat kelompoknya. Oke, yang lain? Bagaimana lain? Kelompok Sheila udah? Udah. Bagaimana, Sheila? Kalau batuan beku luar itu berbutir halus dan terdapat struktur vesikular atau berlubang. Strukturnya lebih halus ya bentuk batu luar, namun juga memiliki banyak banget vesikular, banyak banget lubang-lubang. Benar. Tepuk tangan buat Sheila dan timnya. Oke. Untuk dua ini paham materinya? Paham. Oke, kita main game ya. Sebentar, saya set dulu gamenya. Saya ada game mengenai batu-batuan tadi, yaitu di memakai aplikasi Wordfall. Oke, kita masuk ke game ya guys. Ini gamenya tentang batuan beku yang tadi kita udah pelajarin ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 5 gambar. Saya butuh 5 orang nih, perwakilan. Ada yang mau maju? Kita dapat poin tambahan. Oke, Naira. Satu lagi. Revan. Oh, Saila boleh. Garija, April. Oke. Yuk, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kedengan. Oke, sini kan ada 5 batu nih. Biar adil. Kayaknya home pimpa nggak sih? Home pimpa nggak sih? Home pimpa dulu ya. Ya, home pimpa yang pertama keluar itu boleh menentuin batu yang mana ya. Home pimpa layem gambreng. Siapa tuh? Oh, nggak ada, belum. Gambreng. Gija dulu sini. Yuk, kalian enggak tetap home pimpa? Gija silakan. Di sini ada itunya. Ini tinggal di drag aja ya ke tempat lokasinya yang sesuai peruntukannya. Jadi ada batuan beku. Batuan beku ini ada batuan beku dalam, batuan beku luar dan juga korok. Kalian harus tentuin yang mana yang sesuai dengan tempatnya. Silakan Khadijah, yang mana yang kamu ambil? Boleh itu ditekan lagi? Ya. Bisa. Silakan. Oke. Oke, silakan. Yang kedua tuh siapa? April. Silakan April. Oke, belum. It's okay. Mau kemana, April? Mungkin bisa Ibu bantu? Oke. Agak mesti lurus kayaknya pulpennya. Terus tarik. Mau kemana tadi? Mau kemana? Ke sini, di sini. Oke, lanjut dulu deh. Kalau gitu yang lain. Silakan yang lain. Yang ketiga, Revan. Silakan Revan. Nanti Ibu itin. Gak bisa ya, Van? Coba.
Oke, oke. Wah, coba Ibu lihat. Bisa nggak? Bentar. Kayaknya nggak mau ya. Oke, Van, mau di mana sih, Kan? Mau ke sini. Mau ke situ. Oke, tadi yang ini ya, yang hijau ini ke sini ya, Real. Yang ini mau ke sini. Oke, silakan lanjut dulu. Yang lain? Mungkin bisa di ini, biar sama-sama kita tahu. Boleh. Yang itu, yang belum. Belum enggak? Agak susah ya? Agak susah emang. Bentar, tahan. It's okay. Ini mau kemana? Mau ngarah mana sih? Sebenarnya mau ke sini tapi kan tadi udah dipilih jadi udah sini. Mau di situ? Iya. Karena Pilih. nggak ada dipilih ya? Oke. Bisa nggak nih? Kalau yang bawah bisa nggak? Oh, kayaknya agak susah ya. Oke, yang ini tadi di sini. Oke, selanjutnya berarti terakhir Sheila. Sheila yang mana berarti? Yang biru. Yang biru. Yang biru apa di mana berarti? Di situ, di ujung. Di ujung sini? Iya. Oke. Oke, saya nanya dulu deh. Yang tadi pertama berarti Naira. Garija. Garija, kenapa ini masuknya keluar sini? Tadi tuh anak kan kalau misalkan bagian itu bagian di luar tuh teksturnya tuh udah mulai halus gitu. Oh, lebih halus lagi ya. Oke, ini benar ya. Jawaban Garija itu benar. Aplaus dulu semuanya. Ini adalah batu obsidian. Ya, batu obsidian itu ada di luar. Terus tadi pertanyaan selanjutnya April ya. April di ini ya, April. April tadi naruh di sini. Kenapa kamu masuknya di luar? Karena itu batuannya udah agak bertekstur jadi mungkin nempel. Udah banyak gasnya ya. Oke, teksturnya banyak lubang-lubangnya kalau kita lihat di video di foto ini. Nah, artinya sini adalah merupakan batuan beku luar, yaitu batu apung. Oke. Tepuk tangan buat April. Lanjut tadi Revan ya. Revan tadi yang ini, Van. Nah, yang ini kamu masukin ke sini. Batuan beku apa ini? Batuan beku korok atau gang ya. Bener ya, kalau kita lihat dari ininya kristalnya enggak ada, cuma sedikit kristalnya dan juga lokasinya halus teksturnya. Nah, itu masuknya batuan beku korok. Nah, artinya dua terakhir tadi jawaban siapa? Sheila dan Naira. Itu adalah yang ini. Kalau kita lihat yang jawaban ini sama yang mana tadi? Ini teksturnya kasar atau halus? Kasar. Nah, artinya semakin dia kasar, artinya dia berada di batuan beku dalam. Oke. Tepuk tangan buat semuanya. Gak apa-apa ya. Silakan boleh duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih partisipasinya. Ya guys ya, ternyata kalau saya lihat semuanya udah pada paham ya. Meskipun tadi agak sedikit kendala, nggak apa-apa ya. Cuma so far, kalau saya lihat kalian udah bisa memahami yang mana batuan beku dalam, mana batuan beku luar. Oke, anak-anak ya. Tadi kita udah belajar banyak hal mengenai batuan apa? Batuan beku. Nah, sekarang saya mau nanya sama kalian. Ada yang mau menyimpulkan dari materi yang udah kita pelajari setelah ini? Saya, Bu. Oke, kita lihat. Silakan Ageng. Menurut saya kesimpulannya bebatuan itu sangat beragam. Ada bebatuan beku korak, ada bebatuan beku dalam ataupun luar. Jadi kalau semakin dalam semakin keras, semakin luar semakin halus. Oke, tepuk tangan buat Ageng semuanya. Yeay. Benar ya? Ya dikatakan oleh Ageng tuh benar. Jadi materi ini benar-benar kita mau mengajarkan kita mengenai jenis-jenis batuan beku yang tentunya keberagamannya itu tergantung dengan proses pendinginannya. Semakin dalam pendinginannya, maka semakin lama dan teksturnya semakin keras. Itu aja dari kita ya. Untuk hari ini, materi ini alhamdulillah udah berakhir. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari dahulu mengenai batuan sedimen. Ya, kita ketemu lagi untuk esok hari. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.